Menjelang tahun 1943, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 7 September 1944, di hadapan sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Kaiso menjanjikan akan memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu wujud janji Perdana Menteri Kaiso adalah pembentukan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah mempelajari hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan segala hal yang terkait dengan negara Indonesia yang merdeka, seperti dasar negara, perundang-undangan, wilayah negara, usaha membela tanah air, serta perekonomian dan keuangan negara. Sidang pertama yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia. Kemudian, sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantikannya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. Dibentuk oleh Jepang untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak memasuki tahun 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. 3 hari kemudian, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menyerang dengan mengebom atom kota Nagasaki. Pengeboman kedua kota tersebut menyebabkan posisi Jepang semakin terdesak. Jepang akhirnya menyerah kalah pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu ini diketahui oleh generasi muda. Tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda melakukan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat tersebut diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan esok hari, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pemuda menyediakan mengetahui hasil rapat PPKI di rumah Laksamana Maeda tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Pidatonya, Insinyur Soekarno mengungkapkan bahwa hanya bangsa Indonesia yang berani menentukan nasibnya sendiri dan akan berdiri menjadi bangsa yang kuat. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat. Para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana. Peristiwa ini adalah tonggak perjalanan bangsa yang memberikan perubahan signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini dan masa depan.